Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Ibu Ratna Gumilang, Espar MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan yang saya hormati, dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, perkenalkan saya Pia Afrilia dari kelompok 5 selaku moderator yang akan membantu jalannya acara. Adapun rekan-rekan saya yaitu Amalia Herawan, Gegen Patriot, Gea Aulia, Irfan Rahmat Fadilah, Fevi Lydia, dan Usi Nurul Nabila yang akan memaparkan materi mengenai faktor resiko dalam investasi. Adapun rangkaian kegiatannya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab yang dilaksanakan di grup WhatsApp, yang keempat yaitu penutupan. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan yang telah ditugaskan, saya persilahkan. Kemungkinan timbulnya resiko. 1. Besarnya investasi. Suatu investasi yang besar memiliki resiko yang lebih besar dibanding investasi kecil, terutama dari unsur kegagalannya. Apabila proyek dengan investasi besar gagal, maka kegagalannya bisa mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut, sedangkan investasi kecil mempunyai resiko yang kecil, artinya tidak terlalu banyak mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan. 2. Penanaman kembali dari cash flow. Apakah perusahaan akan menerima proyek investasi dengan return 24% selama 2 tahun, atau yang mendatangkan keuntungan 20% selama 4 tahun? Jawabannya adalah seberapa besar kemungkinan hasil dari penanaman kembali investasi dengan hasil 24% apabila resiko dari penanaman kembali proyek pertama tersebut besar, maka proyek dengan hasil 20% diutamakan. 3. Penyimpanan dari cash flow. Seperti diuraikan di atas, bahwa cash flow perusahaan didapat dari penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Cash flow tersebut untuk masing-masing proyek investasi tidak sama. Ada yang variasinya besar dan ada yang variasinya kecil. Bila variasi penerimaan besar, demikian sebaiknya. Bila variasi kecil, resiko yang dihadapi juga kecil. Baik, saya akan membacakan tentang metode perhitungan risiko. 1. Analisis sensitivitas. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk menentukan risiko dari suatu proyek. Analisis ini digunakan mengevaluasi proyek investasi dengan cara menyusun estimasi dari cash flow dalam berbagai variasi hasil, yaitu 1. Hasil estimasi investasi secara optimis. 2. Hasil estimasi investasi secara wajar. 3. Hasil estimasi investasi secara pesimis. Dalam analisis sensitivitas perlu dicari jarak atau range atau antara yang optimis, wajar, dan pesimis. Investasi yang baik range-nya lebih kecil. Sebagai contoh, ada 2 proyek investasi yang membutuhkan dana investasi sebesar 500 juta dan diketahui perhitungannya rate of return masing-masing sebagai berikut. Dari hasil perhitungan tersebut ternyata range antara yang optimis dengan yang pesimis. Investasi A menunjukkan yang lebih kecil, artinya investasi A lebih kecil risikonya dibandingkan dengan investasi B. Terima kasih. 2. Analisis statistik.
Untuk menilai risiko suatu proyek juga digunakan analisis statistik. Dan ada dua risiko investasi yang bisa dihitung, yaitu A. Risiko arus kas. Arus kas yang akan diterima oleh investor merupakan proyeksi. Oleh karena itu, setiap proyek investasi mempunyai risiko. Dengan demikian, proyeksi penerimaan yang akan datang bisa disebut sebagai nilai yang diharapkan atau expected value. Adapun bila terjadi penyimpangan dan nilai yang diharapkan perlu diukur dengan defisiensi standar. Untuk mengukur nilai yang diharapkan dapat digunakan formulasi sebagai berikut. Sedangkan untuk menghitung defisiensi standar dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. B. Risiko proyek. Seperti diketahui bahwa proyek investasi mempunyai time frame jangka panjang. Oleh karena itu, aliran kas yang mempunyai risiko ini juga akan diterima dalam jangka panjang. Aliran kas yang berjangka panjang ini ada yang bersifat independen, artinya bisa aliran kas pada tahun ke-N mengalami penurunan sebesar 30%. Tidak akan mempengaruhi aliran kas tahun ke-N plus 1, tapi ada juga aliran kas yang bersifat tidak independen, yaitu apabila aliran kas tahun ke-N mempengaruhi aliran kas tahun ke-N plus 1 untuk investasi yang independen, maka untuk menentukan proyek mana yang dipilih perlu menentukan 1. NPV yang diharapkan, 2. Deviasi standar NPV tersebut. Untuk menghitung PV dari nilai yang diharapkan, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Rumusnya bisa kalian lihat pada layar. CT, cash flow atau aliran kas tahun 1 sampai tahun ke-N. R sama dengan return yang diharapkan. Untuk melengkapi analisis, maka perlu dihitung besarnya deviasi standar NPV proyek tersebut dengan formulasi sebagai berikut. Rumusnya bisa kalian lihat pada layar. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh aliran kas independen. Ada dua proyeksi investasi A dan B yang sama-sama mempunyai umur ekonomis 2 tahun dan membutuhkan dana sebesar 700 juta rupiah. Distribusi probabilitas dan cash flow masing-masing usulan investasi selama umur ekonomisnya adalah sebagai berikut yang terdapat pada tabel. Nah, dari data di atas bisa dihitung besarnya nilai yang diharapkan dari kedua usulan investasi tersebut sebagai berikut. Di sini ada investasi A tahun pertama. Nilainya 300 juta rupiah dikali 0,1 sama dengan 30 juta rupiah dan seterusnya. Caranya pun sama, dikalikan. Nilai yang diharapkan sebesar 400 juta rupiah. Yang tahun kedua pun sama, dikalikan dan menghasilkan nilai yang diharapkan sebesar 500 juta rupiah. Jadi nilai yang diharapkan di tahun kedua itu lebih besar daripada tahun pertama. Investasi B tahun pertama itu ada 200 juta rupiah dikali 0,1 sama dengan 20 juta rupiah dan seterusnya. Nilai yang diharapkannya sebesar 400 juta rupiah. Nah, tahun kedua 300 juta rupiah dikali 0,15 sama dengan 45 juta. Nilai yang diharapkannya sebesar 480 juta rupiah. Nah, dari kedua investasi tersebut, bila dicari net present value dengan return diharapkan 15% adalah, nah di sini memakai rumus NPV. Yang pertama, yang A sama dengan negatif 700 juta. 700 juta itu dari dana yang dibutuhkannya ditambah 400 juta dari investasi A tahun pertama dibagi 1 ditambah 0,15. 1 itu sudah rumus dan 0,15 itu dari return yang diharapkannya.
pangkat 1 ditambah 500 juta dari investasi A tahun kedua dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,15 pangkat 2. Dan dihasilkan 25.897.720. Nah, untuk NPV sama dengan negatif 700 dan ditambah 400 juta dari investasi B tahun pertama dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 480 itu dari investasi B tahun kedua dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,15 pangkat 2 dan menghasilkan 10.775.074. Kesimpulannya bahwa kedua proyeksi tersebut menguntungkan dan yang lebih menguntungkan lagi adalah proyeksi A. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya yaitu risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau timbal hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai dalam hal ini. Risiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Jika keuntungan investasi tinggi, maka risikonya tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila keuntungan investasi rendah, umumnya risikonya pun rendah. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Semoga teman-teman yang lain dapat memahami apa yang disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini dilaksanakan di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan untuk mengajukan pertanyaannya di grup WhatsApp. Nanti kita diskusi di sana. Karena diskusi akan lanjut di sana, jadi saya akan tutup terlebih dahulu video presentasi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.